Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di waktu yang sangat-sangat penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah, kita bisa bermuajahah dalam kesempatan yang sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam oleh Allah senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengetengahkan beberapa atau sebagian dari keistimewaan junjungan kita, pengharapan akhir nanti atas syafaat kubronya, yaitu keistimewaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya keistimewaan yang luar biasa ini muncul sebelum Rasulullah jauh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini dirasakan oleh Rasulullah Adam alaihissalam. Rahmat ini dinikmati oleh Rasulullah Adam alaihissalam. Hal ini termasuk sesuai dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa keistimewaan yang berupa rahmat yang diberikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma iqtarafa Adamu al-khati'ah, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali." Faqala Allah Ta'ala, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu?" Qala ya Rabbi lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fa'aradtu ala qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Faqala Allah, "Sadaqta ya Adam, innahu la habbul khalqi ilayya, ud'uni bihaqqi faqad ghafartu lak. Walaula Muhammada ma khalaqtuka." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksud daripada hadis ini yang berupa rahmat dari Allah yang melalui Rasulullah kepada Nabiullah Adam, dalam keadaan waktu itu Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah. Bagaimana ketika Nabi Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan, beliau Adam alaihissalam memohon kepada Allah, "Ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammadin." Wahai Tuhanku, sungguh aku memohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dosaku yang telah engkau ampuni. Maka Allah bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, bagaimana kamu kenal nama Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Maka Adam menjawab, "Ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadik." Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan Muhammad ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu yang mulia dan meniupkan rohmu ke dalam diriku, rafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku, fara'aitu
ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku angkat kepalaku dan aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku tahu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaika. Maka aku tahu engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu yang mulia, yang agung, kecuali makhlukmu yang paling engkau cintai. Maka Allah menjawab, faqala Allah, shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la habbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah makhlukku yang sangat aku cintai. Oleh karena itu, ud'uni bihaqqihi, memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku dengan haknya Muhammad. Faqad ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, walaula Muhammada ma khalaqtuka, andai kata aku tidak menciptakan Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh akhrajahu Al-Hakim wa sahahahu. Beliau Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu mensahihkan hadis ini. Dan begitu juga rawahu, meriwayatkan Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Khasaisin Nabawiyah. Dan beliau pun juga mensahihkannya. Begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Dalailin Nubuwah. Begitu juga masih ada beberapa imam yang mensahihkan hadis tersebut di atas. Hal ini menandakan betapa mulianya, betapa istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dijadikan rahmat tidak hanya setelah diciptakan, sebelum beliau diciptakan pun memberikan rahmat kepada Nabiullah Adam atas terampunkannya dosa beliau, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kebanggaan yang harus kita lahirkan, kebahagiaan yang harus kita ungkapkan, baik di dalam ucapan kita, baik di dalam tingkah laku kita, dengan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Maka hendaklah ungkapan cinta kita, ungkapan terima kasih kita itu diantaranya adalah dengan banyak mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pun diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepada junjungan kalian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah yang tidak diberikan atau dimiliki oleh seorang Rasul pun di dunia ini sampai akhir daripada Rasul, yaitu penutup Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.